Yo guys, balik lagi dengan kita dari Anime Mate. Bacanya gimana, Bal? Anime agak fase-fase ya. Iya, Animate. Taulah. Dengan gua Tao dan kita kali ini bakal bahasnya bukan One Piece guys, tapi bakal bahas moving. Kenapa Mungkin kita bahas moving? Kenapa kita bahas moving mesti dijelasin dulu ya. Jadi kan moving ini drakor ya, jauh banget sama One Piece yang emang diangkatnya dari manga. Tapi sebenarnya moving ini adaptasi dari webtoon gitu. Jadi ya kita anggap webtoon kan komik juga kan. Ya. Dan hype-nya juga tinggi banget. Jadi menurut kita sih cukup menarik juga buat dibahas gitu. Betul. Tapi gue cukup terkejut sih pas lu bilang ini dari webtoon sebenarnya. Gua kira tuh ini original biasa, original ya bikinan Disney Plus lah gitu. Ternyata ini dari webtoon ya. Dan iya, bisa kita bahas dari webtoon dia. Kayak beberapa anime kan ngambil dari webtoon juga, misalkan kayak Nobliss bukan Nobliss. Nobliss mah aja hidung berdarah. Nobliss, terus ada banyak ya. Stranger from Hell, lu tau nggak Stranger from Hell? Gak tahu mana tuh. Itu bagus, lu coba nonton deh. Itu terus yang ini Tower of God. Nah itu juga kan dari webtoon. Terus ini yang action itu apa? Judulnya yang action God of High School. God of High School kalau nggak salah itu webtoon. Enggak, cuma gini bedanya kalau kayak Noblesse, God of High School, terus Tower of God itu kan dari webtoon tapi diangkat ke animasi ya, versi animasi. Tapi kalau yang kayak Stranger from Hell atau Moving ini itu diangkatnya ke live action gitu. Jadi mungkin bedanya sih gitu. Kalau selain Moving ini salah satu live action yang dari webtoon yang menurut gua oke banget meskipun ada penambahan cerita ya. Stranger from Hell itu mungkin agak melenceng dikit ya. Jadi webtoon ini sebenarnya ceritanya tentang orang yang ngekos dan kebetulan kosan itu diisi sama pembunuh psikopat. Itu wah gila banget. Bener-bener sampai psikisnya si orang ini terpengaruh dan akhirnya dia ngebunuhin pembunuh itu. Dan sebenarnya tujuannya si pembunuh berantai itu adalah biar dia jadi pembunuh at all cost. Jadi meskipun mereka harus mati dibunuh, ya udah akhirnya tercapai. Itu plotnya keren banget sih. Ya mungkin itu bisa next kali ya. Tapi itu udah lama banget ya. Udah lama. Oke lah, kita balik lagi ke sini. Nanti ini mana bahasnya nih gitu. Ya bahas ke moving. Ya mungkin sedikit penjelasan dulu. Kemarin gue juga sempet nyari-nyari juga kan. Jadi ternyata moving ini adalah salah satu dari 4 webtoon yang saling berkaitan satu sama lain gitu. Punya multiverse-nya ya? Iya, ada universe-nya sendiri lah. Universe, bukan multiverse, universe. Jadi yang pertama itu ada Timing, itu keluarnya tahun 2005. Terus ada Again 2009. Terus Moving ini sendiri 2015 keluarnya. Terus nanti ada Bridge, jembatan Bridge. Tapi itu superhero semua jatuhnya? Superhero semua atau beda? Iya. Kalau Bridge itu kayaknya akan ngejelasin lagi beberapa karakter yang di Moving. Jadi kayak Jang Hisu. Timeline-nya sama nggak sih? Timeline-nya setelah web Moving. Kalau yang Bridge ya. Iya. Berarti itu bisa rekomendasi banget buat kita semua nih kalau yang nungguin Moving season selanjutnya ya. Iya. Jadi sembari nunggu Moving ya bisa nonton itu sih. Bisa baca webtoonnya juga gitu. Iya. Ini kan kayaknya Moving bakal ada season 2-nya sih menurut gue. Kayaknya itu gue nggak tahu apakah season 2-nya itu akan nyambung ke Bridge atau cerita yang beda lagi, karena ini memang banyak yang tapi Bridge belum ada live action ya? Udah ada kan? Belum. Belum. Gua kira Bridge udah. Jadi bisa numpuk season 2. Jadi emang masih banyak banget yang bisa dieksplor dari Moving ini gitu. Apalagi di kredit scene-nya tuh bener-bener eksplisit, kayaknya bakalan ada season 2 kan. Season 2 banget itu kayak kemarin One Piece ada Smoker itu ada banget kan. Ada si Elias. Elias. Wah gila sih.
Gaius ya. Mungkin pertama kita bahas apa story-nya dulu kali ya. Dari story kali ya. Nah menurut lu gimana Bal? Kalau Story ya. menurut gue sih Moving ini adalah cerita tentang sekelompok orang dengan kekuatan tertentu yang paling humanis gitu. Karena kalau lu lihat cerita-cerita Marvel atau DC gitu ya, biasanya kan si tokoh utamanya ini kan contoh Batman gitu, kecilnya bapak ibunya ditembak sama penjahat di depan matanya dia, terus bikin dia mengandalkan rasa ketakutan buat mengendalikan penjahat-penjahat gitu kan. Terus ujung-ujungnya nanti ada satu penjahat tertentu yang muncul ya. ngeganggu kotanya. Terus tiba-tiba mereka berantem, siapa yang menang filmnya kelar gitu. Nah, dan itu jadi hero gitu kan. Dan dia jadi hero. Atau misalnya Spider-Man lah contohnya gitu. Pokoknya tiba-tiba ada musuh yang entah datang dari mana, nggak jelas, tiba-tiba berantem, atau Mary Jane-nya diculik dan seterusnya lah. Tapi kalau Moving ini gue lihat semua tokoh yang ditampilin di filmnya itu tuh punya background story yang cukup kuat gitu. Bahkan tokoh nggak penting kayak Bang Kisu sekali, perlu tahu Bang Kisu nggak? Iya, untuk nama kayaknya gue susah. Yang bully. Nah itu ya, yang bully ya. Di kelasnya. Yang dibully atau yang ngebully? Yang ngebully, yang ngebully yang nama laki ketua ya? kelasnya. Nah, itu kalau lu lihat di filmnya itu kan diceritain dia dulu juga tadinya mau di bagian dari anggota yang direkrut. Tapi pas di flashbacknya ternyata entah gimana ceritanya lututnya dia cedera. Terus si guru olahraga yang magang yang ternyata anggota BIN juga itu cuma jongkok doang ngeliatin. Itu ngeselin. Itu kan. Jadi itu kan ngejelasin kenapa dia nggak suka itu sama orang-orang kayak ketua kelasnya, kayak ke Jang Hisu, ke Kim Bong Sok, kayak gitu-gitulah. Jelas banget alasannya gitu loh. Terus juga kayak agent Korea Utaranya yang ternyata kan biasanya kalau film drama Korsel itu kalau udah berkaitan sama Korea Utara tuh pasti Korea Utara antagonis. Biasanya. Ya memang sih di sini antagonis juga gitu, tapi even penjahatnya sekalipun masih punya perasaan gitu loh. Iya. Dan dibikin ini Bal, kayak dibikin dua-duanya tuh punya kepentingan yang berbeda gitu. Iya. Nggak dibikin satu pure jahat gitu, enggak iya, gitu. Nggak sehitam putih itu. Iya, abu-abu. Kalau lu inget pas di mobil tuh yang pas agent Korea Utaranya itu nyamperin ke sekolahnya, terus temannya nanya, terus kita mau ngincer orang-orang dengan kekuatan super, gimana dengan anak-anak? Ditanya kan gitu. Itu kan jawabannya dia nggak langsung jawab. Terus waktu pas si pemimpinnya itu ngeliat si Kim Bong Sok lagi terbang berhadapan sama temennya dia yang terbang juga tuh, pistolnya udah diarahin ke Kim Bong Sok kan. Terus dia ngomong anak-anak bukan target. Dan itu dikasih flashback lagi ya. Itu menurut gue sih nggak semata-mata karena anak-anak bukan target, tapi emang karena dia nggak mau bunuh anak-anak. Idealis dia. Terus juga waktu pas diceritain agent Korea Utara ini lagi dilatih, yang disuruh terjun. Itu kan pemimpinnya si komandannya itu juga nangis kan. Nangis juga dia. Dia juga sebenarnya nggak mau kan kayak gitu. Iya, betul. Itu menurut gue, wah gila, ini next level banget sih dari cerita-cerita superhero gitu loh. Jadi nggak yang jahat gimana ya? Orang yang dianggap jahat pun sebenarnya nggak jahat-jahat, nggak sepenuhnya jahat gitu loh. Nggak jahat-jahat amat, ada kepentingannya. Jadi sebenarnya tokoh antagonis yang paling utama di sini adalah menurut gue si ketua BIN-nya dari Korea Selatan sama Korea Utara. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya konflik dua negara itu muncul dari ketakutan dua orang itu. Iya. Yang satu takut, ibaratnya gini Bang, kalau negara kita mungkin ibaratnya si Korea Utara takut punya nuklir. Iya. Makanya Korea Selatan punya nuklir. Iya. Dari ketakutan dua orang ini, makanya satu punya superhero nih, tahu lah, satu lagi gue harus punya superhero lagi nih. Iya. Buat bisa
defense. Iya, takutan 2 orang itu. Akhirnya 2 orang itu kan terakhir dihabisin kan. Iya. Gitu. Itu tuh menurut gue itu satu. Jadi cerita superhero yang paling humanis. Kedua, ini emang kerennya Korea Selatan ya dalam bikin drama. Jadi meskipun temanya superhero, meskipun temanya action, tapi bumbu-bumbu cinta monyet tuh sangat bikin kita senyum-senyum Gemes ya? sendiri. Gemes Sangat ya? bikin kita gemes gitu loh. Kayak apa? Ya mungkin buat beberapa orang, ya anjing gue juga dulu gitu kayaknya deh. Apa? Lucu liatnya. Iya, gemes banget kan ngelihat si Kim Bong Sok sama si Jang Hee-soo-nya gitu loh. Jadi apa? Kayak si cowoknya tuh nggak sadar kalau ternyata tuh si cewek yang cakep yang dia sukain ini juga ternyata suka sama dia gitu. Terus adegan-adegan yang di luar dugaan gitu loh. Gua kan nggak baca webtoonnya ya. Gua nggak baca webtoonnya, jadi gue bener-bener nggak membandingkan ini sama webtoonnya, nggak bisa membandingkan ini sama webtoonnya sama sekali. Tapi adegan pas dia lagi sit up terus dipegangin sama Kim Bong Sok terus tiba-tiba Kim Bong Soknya terbang sendiri, itu lucu banget sih buat gue. Terus juga kayak yang pas gue lupa pas lagi di gimnasiumnya, pokoknya ada adegan di mana si mukanya Jang Hee-soo sama Kim Bong Sok ini deket-deketan, terus secara refleks Kim Bong Sok langsung ngambil tasnya, ditahan di pangku gitu biar dia nggak terbang gitu. Itu lucu banget sih menurut gue. Bener-bener apa ya, itu fresh banget gitu. Jadi kalau selama ini kan istilahnya drama-drama yang lain itu ya action dibumbui dengan percintaan gitu loh, atau sebaliknya percintaan dibumbui dengan action yang hubungannya itu bener-bener antara si cowok utama sama si cewek utama gitu. Kalau ini tuh enggak. Kalau ini tuh enggak. Ini tuh emang bener-bener kayak kehidupan anak SMA biasa aja. Tapi kebetulan mereka punya kekuatan. Kayak gitu. Dan itu dan lucu-lucunya gemes-gemesnya mereka tuh wajar karena backstory-nya mereka tuh nyambung gitu. Peran utama yang dia tuh lugu banget karena emang dari kecil ternyata kayak gitu. Iya. Pas di flashbackin ya. Sendiri gitu, terus dia punya teman pertama kali tuh kayak seneng banget gitu. Iya. Terus si cewek juga ternyata sama kayak gitu kan. Iya. Yang juga sering pindah. Ya itu yang sangat menyayat hati itu pas abis si Kim Bong Soknya ngelihat si Jang Hee-soo nyaris ketimpa papan skor, papan lompat itu, kan ditolongin sama ketua kelasnya tuh si Gang Hun ya apa siapa gitu gue lupa namanya. Si ketua kelasnya. Abis itu kan dia belajar pengen terbang kan. Iya. Diteriakin sama ibunya, kamu ngapain gitu. Intinya dia pengen bisa terbang, terus pas ibunya bilang kamu mau berakhir kayak ayah kamu gitu. Wah itu. Oh itu sedih sih. Gila itu. Itu gila banget. Jadi roller coaster perasaannya tuh dapat banget gitu, dari yang seneng ke ngedrop ke depresi, terus kayak yang gue paling suka flashback yang paling gue suka adalah flashback cerita bapaknya Jang Hee-soo, si Jang Guwon apa siapa gitu ya, yang apa monster Guru Yongpo yang monster itu apa ya, ini orang emang udah terkenal banget, udah banyak, udah main banyak drama ya. Salah satunya ini kan yang Miracle in Cell. Iya. Dan gue nggak nyangka dia bisa, istilahnya kan gini ya, dia termasuk tokoh utama tapi bukan tokoh yang utama banget. Nah itu yang pengen gue bahas sih. Ini tuh kerasa semuanya tuh tokoh penting. Iya kan? Itu semuanya kerasanya tokoh penting. Iya. Bahkan gue sempat pertama pas masuk setelah episode berapa 7 ke 8, gue sempat bertanya ini mana gitu. Yang pertama ini nih mana gitu. Si anak-anaknya kok nggak ada ya? Anak-anaknya mana nih, nggak ada kok, kayak berasa ini pindah film. Gue rasa ini kayak pindah film yang tadinya romansa. Anak-anak SMA. Romansa bubu-bubu anak-anak SMA lah, tiba-tiba berubah jadi lebih ke perpolitikan, lebih ke kerja. Tapi hebatnya mereka sebenarnya ini ada, gue bakal bahas plus minusnya ya. Kalau plusnya itu mereka tuh bisa bikin itu tuh nggak ngebosenin gitu. Iya. Dan mereka tuh bisa bikin seolah semua karakter itu penting. Ada
backstory-nya bagus gitu, terus ada kesinambungan yang bagus. Jadi walaupun kita nggak nonton si peran utamanya siapa si terbang sama si cewek itu, tapi kita bisa lihat dia di perspektif orang tuanya gitu, pas masih kecil gitu. Jadi oke, tertolong gitu. Terus ada kayak plot-plot yang sebenarnya itu bisa jadi sebuah pertanyaan, tapi mereka tutup kayak tadi pas adegan si dua anak kecil ini kan, satu emang lugu karena emang dari kecil nggak pernah berteman kan. Yang si cewek ini kan sebenarnya cakep kan. Iya. Kan kayak kita tuh bakal nanya lah, ini nggak mungkin banget nih yang cakep tapi nggak punya teman. Nah tapi di situ dibahas langsung. Jadi seolah-olah plot hole-nya itu langsung ditutup. Gitu. Iya. Kan kayak pasti itu yang nanya. Iya, dan kalau lu perhatiin tau, episode 1-7 itu ngejelasin perkenalan ke si anak-anaknya, tentang si anak-anaknya. Iya, betul. 8-14 itu flashback orang tuanya. Sisanya 15 sampai terakhir itu konflik antara si anak-anak sama si orang tua sama si Bin itu nyambung sama Korea Utara. Nah cuman minusnya itu sih, kadang-kadang gua kangen sama nuansa yang dibuild pas episode awal sih. Menurut gue ya, plusnya mungkin emang tertutupi. Cuman minusnya kayak ini mana sih nih yang karakter awal gitu. Kalau yang gua rasain, kalau pas episode 1-7 itu kan roller coasternya kerasa banget ya, dari yang happy terus apa dan sebagainya lah. Nah, pas lagi flashback ke orang tuanya, gue ngerasa alurnya tuh jadi lebih lambat. Kalau gue ya, alurnya jadi lebih lambat pas di episode awal, episode 8-9 gitu. Mulai naik lagi moodnya itu ketika adegan si monster itu. Gue lupa episode berapa. Itu mulai naik lagi sampai akhirnya balik lagi ke episode 15 pas balik lagi ke masa sekarangnya gitu. Nah, nyambung ada lagi kayak pas bagian monster ini ada sih adegan yang gue bikin pengen nge-skip sebenarnya. Itu pas dia battle sama geng yang di motel. Itu scene battle-nya banyak banget. Cuma banyak banget dan kebanyakan ya. Iya, kebanyakan. Menurut gue sih ya, kan orang-orang beda ya. Kadang ada yang suka kayak gitu. Sama gue juga. Kalau The Raid itu kan banyak tapi dia koreografi kan. Iya. Jadi istilahnya kalaupun berantemnya banyak tapi ada experience baru gitu, ada seni-seninya. Kalau The Raid berantemnya banyak tapi sequence-nya cepet tau. Ya, sequence cepet dan itu ini bela diri seninya ada gitu. Iya. Kalau si monster ini kan street fighting tau. Iya, street fighting big box gitu. Jadi ibaratnya nggak banyak. Maksudnya experience seninya tuh nggak dapat. Yeah. Walaupun emang seni-seni yang seni Smackdown, seni apa gitu ada ya. Cuman kan kayaknya durasinya bisa dipendekin deh gitu. Kalau gue sih ngerasanya. Kalau sebenarnya gini, kalau dibilang kebanyakan, gue setuju kebanyakan. Tapi kalau dibandingin sama Dread, beda culture. Beda. Kalau si Guryongpo ini emang dia kan backgroundnya adalah anggota geng juga, jadi dia udah terbiasa street fighting dan emang dia cuma bisa street fighting ditambah dia nggak bisa luka gitu. Apa yang gue juga nyambung yang tadi ya, jadi yang gue suka dari yang pas adegan The Monsters itu adalah gue awalnya nyangkainnya tuh bapaknya si Jang Isu ini kayak bapak-bapak tua yang udah nggak kayak nggak bisa apa-apa lah, kayak nggak becus ngapa-ngapain, nyari jalan susah, udah kayak Zoro lah. Zoro banget nyasar. Zoro banget kan, nyasar kemana-mana gitu. Terakhir matanya satu lagi. Dia mata kiri lagi. Iya. Terus Zoro. Tiba-tiba pas lagi flashback ini, ternyata dia dulunya anggota geng gitu, dan ketika dia dihianatin sama gengnya, dia udah dicemplungin ke laut, terus dia tiba-tiba bangkit. Terus ketemu sama si calon istrinya waktu itu yang di tengah jalan, terus tiba-tiba dia nangis. Itu emosinya dapet banget tau, gila. Wah anjing. Oh iya itu yang gila tau. Mungkin kehilangan arahnya emang dia nggak tahu mau kemana, dan kehilangan arah. Gue mau ngapain gitu loh. Gue mau ngapain abis ini? Geng gue udah nggak ada. Gitu. Gak ada, hianatin semua. Wah itu gila banget. Itu si Milky nyebelin banget. Dan iya. Dan istilahnya yang
yang ternyata preman banget, ternyata ujung-ujungnya dia jadi sangat penyayang keluarga banget gitu loh. Dan Iya. itu keren banget sih. Jadi secara banyak banget sih kalau mau diomongin satu-satu, background story-nya tuh kuat-kuat. Kayak si villain utama di awal-awal aja, si Frank. Itu sebenarnya kalau diceritain background story-nya itu kasihan banget. Iya. Dia Sebenarnya dipisahin sama ibunya penyanyi, terus dia diculik sama CIA, ibunya cuek aja. Makanya dia galau kan pas abis ngebunuh Naju. Salon ya, Naju. Abis ngebunuh Naju, wah gila Dia itu. galau kan dia, kayak mau ngebunuh Ngelanjutin lagi, apa enggak gitu kan. Iya itu. Dan ya ini ada dua yang pengen ngomongin di sini. Di situ dia udah mulai ragu, gue lanjutin apa enggak ya gitu. Karena kan di situ dia udah mulai nanya-nanya, mereka tuh ternyata punya anak gitu kan. Terus pas di pemakaman itu dia nanya, was she a good mother? Dijawab sama anaknya, yes. Wah itu gila. Itu galau sih itu. Ini galau banget. Dan kalau lu ingat, kan dia keluar. Terus di endingnya ada cewek nengok kan. Itu Naju coy. Itu anaknya Naju coy. Cuman kan di backstory-nya anaknya Naju mati. Nah itu gue lihat ini kayaknya si anaknya Naju belum mati kayaknya. Iya, kayak gue udah curiga loh, ini ada yang nengok gitu kan, anaknya nih. Cuman di flashback tiba-tiba si Najunya itu nangis, anaknya mati. Iya, dan gue sempat agak lupa. Jadi gue ngelihat ini di YouTube apa di TikTok gitu, gue lupa. Karena adegan ini kan ditaruhnya di depan. Si cewek yang nengok ini, dan gak dijelasin lagi dia siapa. Tiba-tiba pas di belakang-belakang, pas lagi flashback, diceritain tentang anaknya si Naju ini. Gue nggak kepikiran kalau orang yang nengok itu adalah anaknya Naju. Pas gue ngeliat konten ini, anjing iya juga ya, mukanya mirip banget gitu. Oh itu gila banget, itu keren sih. Itu gimana ya dia maksudnya emang si ibunya acting nangis atau gimana ya? Kalau anaknya itu masih hidup. Ada dua kemungkinan, bisa jadi ibunya acting nangis atau anaknya yang memalsukan kematian. Iya maksudnya memasukkan kematian. Oh iya, bisa jadi ibunya nganggapnya emang mati ya? Iya. Atau bisa enggak jadi curiga ibunya nggak tahu. Atau enggak curiga pas planning mereka berdua, si gurunya kan bilang tahu bahwa si anaknya Naju ini punya supernatural ya. Nah akhirnya kan si anaknya ini ngomong sama ibunya kan, ingat nggak pasti salah? Iya. Akhirnya pelukan. Nah harus kayak merencanakan sesuatu. Nah gue curiga di situ. Iya bisa jadi. Itu entah. Nah cuman gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan mereka bikin rencana itu, pasti kan ibunya si Naju ini kan pasti tahu kan. Mungkin acting kali ya. Kalau dari situ sih gue lihat acting kayaknya sih ibunya Naju itu nangis. Kalau misalkan kalau nggak ada scene yang diskusi itu, gue mungkin bisa beranggapan kayak lu tadi Bal, atau enggak gue setuju banget sama yang lu bahwa si anaknya ini malsuin aja tapi ibunya nggak tahu. Cuman kan aneh ya untuk seukuran anak SMA kayak gitu, aneh sih. Nggak aneh karena sekolah ini digawangi sama Badan Intelijen Nasional. Iya sih, bisa. Nggak aneh, menurut gue sih nggak aneh. Apa namanya? Bahkan si petir aja berguna banget. Itu keren banget, gila. Yang terakhir gue nggak nyangka si petir ini bakal se-impactful itu. Maksudnya seberguna itu. Anjir di terakhir. Siapa? Gini lagi. Akhirnya gini lagi anjir. Iya. Jadul banget. Sama satu lagi plot twist-nya adalah yang satu lagi itu ternyata anak yang ditolongin sama Jang Hisu adalah orang yang ngebunuh kepala BIM. Komersi ini kan. Coy. Iya. Itu plot twist terbangku gitu. Iya kan? Ternyata gila. Gue itu ada dua spekulasi sih. Yang pertama emang mungkin yang kata lu tadi. Yang kedua emang sebenarnya dia tuh dari awal udah komisaris. Iya. Punya skill anti tua atau apa, nyamar jadi siswa, dan dia tuh yang ngomporin Jang Hiso yang cewek ya, ngomporin Jang Hiso supaya dia dikeluarin dari sekolah itu. Enggak, kok ngomporin Jang Hiso sih? Karena kan dari awal kan sebenarnya mereka tuh berencana kalau orang yang punya kekuatan super dikumpulin di satu sekolah kan. Iya. Nah, makanya si komisaris ini tahu mungkin ada anaknya si monster di situ. Makanya dia bikin seolah-olah dia dibully.
Iya, bisa jadi. Kalau ini sebenarnya konspirasi banget sih, gak Iya, kayak jauh banget Masuk sih, akal. cuman Masuk akal. gitu soalnya aneh gitu Bal, ketika kalau misalkan apa ya nggak ada penyebab si ini dikeluarin, apa namanya, nggak nggak ada penyebab fatal si Jang Isu dikeluarin gitu. Iya. Kan itu fatal banget kan, sampai ngebukin orang kayak gitu, dibully. Jadi 17-1 aja. nah itu udah apa namanya, rencana si komisaris itu gila juga sih sebenarnya kalau misalkan emang kayak gitu ya. Gua kan nggak Iya. tahu ya, ini soalnya ini kan masih kayak Kita teasing hanya doang terakhir kita hanya membicarakan yang kita tonton di season 1 film. ya, di film ya. Kita Kalau di nggak webtoon nggak tahu ngomongin nih, belum. kita nggak ngomongin di webtoon karena kita nggak ngikutin. Kita Gua ngeliat awalnya aja kan ya. Iya. gua awalnya nyangka mukanya kan kadang mirip ya sekilas ya. Gue nyangka itu si kameramen awalnya. Oh, enggak, bukan. Kameramen kan agak sekilas mukanya kayak gitu kan. Hmm. Ternyata sama ini si kameramen komisaris. Tapi ada banyak hal-hal aneh gitu kalau misalkan si kameramen jadi komisaris, soalnya ngapain dia nyebarin video itu ke publik gitu kalau itu dia gitu. Tapi pas gue lihat lagi ternyata ada tai lalat di sini. Ya, Itu tai lalat siapa ya? Temennya si kita Jang pernah Isu. lihat ya di mana. Iya. Siapa si ketua kelas juga kan langsung nengok gitu kan. Kok kayak kayak. Agak mangling ya. Iya. Dan ternyata dia orang penting, sialan. Ternyata Jang Isu dikeluarin dari sekolahnya itu adalah rencana dia untuk masukin dia ke sekolah Jongwon Jongwon High School. gitu. Kan dia nggak diterima, si Jang Isu kan nggak diterima di sekolah di manapun. mana-mana. Kan? Iya. Bisa jadi itu udah planning dia juga. Iya, bisa Jadi udah ngasih tahu sekolah ini jangan masukin dia. Iya. Misalkan dia masuk ini jangan masukin dia. Sampai ke Jongwon baru masuk gitu. Jadi Terus- plot hole-nya itu ditutup. Gitu sih Iya. gua rasa. Terus satu lagi itu yang ini gue nggak nyangka banget sih, si ibunya Kim Bong Sok apa Wah, siapa namanya? Aduh gue lupa namanya. Mihyun, siapa Mihyun? Enggak, Li aslinya, Hyun. nama aslinya gue lupa. Wah, saya nggak tahu siapa ya. Coba. Han Ji Ho apa siapa, gue lupa. Itu gue pangling banget sama dia karena gue udah beberapa kali nonton filmnya si orang ini. Oh gitu. Udah banyak. Han Hyo Joo. Si Han Hyo Joo ini gue udah beberapa kali nonton filmnya dia, jadi emang beberapa filmnya bertemakan supernatural gitulah. Itu di film-film lain dia tuh cakep banget, beneran cakep banget. Rambutnya agak ngembang bergelombang gitu. Pas di awal-awal bini gue nih ngomong, ini dia masih muda loh sebenarnya gitu, masih yang nggak kayak ibu-ibu banget lah gitu. Awal-awal gue nggak tahu ini dia Han Hyo Joo, ternyata pas di episode berapa gitu gue liat, kok kayak yang main W2 Worlds, kata gue. ini si ini ya, gue nanya ke bini gue. Iya dia. Anjir beda banget, lebih kurus, terus rambutnya lurus gitu. Gue nggak nyangka banget. Terus dikasih spot ya. Iya, dikasih kayak udah tua banget lah gitu. Iya, kayak udah tua. Terus di awal-awal tuh gue kira dia hanya pemeran pendukung aja gitu loh. Dia cuma ibu dari orang yang punya kemampuan gitu. Tapi ternyata dia sendiri juga punya kemampuan, dan itu di episode dari mulai episode flashback sampai akhir itu skill agentnya keluar banget. Parah sih. Tapi ada sih salah satu scene yang gua bikin kecewa itu pas dia nggak bisa ngedeteksi si Frank. Dia nggak, padahal kan si Frank datang udah pakai mobil kan. Maksudnya dari suara mobil aja bisa gitu. Kalau itu gua masuk akal, tahu dia nggak bisa nembak karena kan tamunya kan dia restoran. Tamu sih, mungkin nyangkanya tamu kali ya. Iya. Dan suara loncengnya diambil sama dia. Cuma kan dia kan sempat lihat mobilnya. Dia sempat lihat mobilnya itu FV Express, udah tahu. Kalau menurut gue sih dia udah tahu. Makanya kan dia ngasih tahu si anaknya buat jangan pulang dulu. Tapi itu karena HP-nya mati kan. Nah itulah. Itu di situ deg-degan tau. Itu di situ deg-degan. Itu tensinya tinggi banget. Sumpah. Ini anjir battle nggak nih? Udah anaknya dateng kan nih. Udah ngantongin pistol kan di belakang. Iya.
anaknya datangan nih. Terus ada diskusi diplomatik juga kan siapa? Si Ya, Amerika si sama dubes Amerika iya, sama diskusi itu. juga tuh dua tuh anjir itu kayak tensinya naik banget. Dan lepas dari si Lee Mi Hyun, ternyata dia ngincer si bapaknya Jang Hee Soo, si monster, dan itu dihajar habis-habisan, anjir. Gila. Tapi itu untuk pertama kali gue lihat si bapaknya siapa si monster itu, dia itu sangat kuat. Iya, Dia itu maksudnya bisa ngalahin agen Frank, di mana si Frank itu bisa ngalahin semua orang. iya. Kan Itu ini jadi ini kan pembuktiannya si Naju ngomong, kamu cuma kelas B, kamu akan dibunuh sama Gur Yongpo. Anjir, itu bener-bener kan dia nggak terima kan, dia dibilang kelas B doang gitu kan. Terus ternyata benar-benar dihabisin sama Gur Yongpo, dan ternyata belum habis kemampuannya si bapaknya Jang Hee Soo itu. Karena Iya. gua kira udah lama nggak beraksi gitu kan. Ternyata masih masih kencang kuat banget, cuy. gila. Dan itu tuh kayak menepis image gua yang awal tuh dia nggak bisa apa-apa, yang kata lu bilang. Iya, Dia kan gitu kan, mau masak, mau jualan apa iya. nggak bisa gitu. Terus sampai anaknya kayak apa khawatir gitu sama tapi dia bisa nggak sih. Terus kayak dagangan ayamnya nggak laku. Iya. Itu semua kayak pas bagian adegan dia battle baru wah ini orang parah nih. Fungsinya emang bukan buat dagang gitu, buat battle gitu. Emang dia otot, gila. Dia tuh otot banget gitu, nggak beda Iya. sama bapaknya Kim Bong Sok yang main otak. Otak. Duetnya dia sama bapaknya Kim Bong Sok tuh udah mantep banget itu. Iya. Gue sangat menanti-nantikan adegan-adegan cinta monyet anak-anak itu, Sama sih. lucu Gua- banget gua- beneran deh. Gue agak kecewa di episode terakhir, kenapa dikit banget ya? Yang- Lu gitu gak sih? Iya. Episode terakhir dikit banget ya, maksudnya satu episode gitu dijadiin Nggak, kayak tapi ending ada gitu. di adegan di akhir-akhir ada adegan yang lucu banget menurut gue. Kan yang ingat nggak lo yang pas si Jang Hee Soo-nya lagi training di sport center di luar, yang dia diikutin sama tentara Korea Utara yang bisa terbang, ya kan? Kan dikunciin tuh dari dalam. Kim Bong Sok kan nggak bisa masuk dari luar. Akhirnya kan dia nerobos masuk, terus nolongin si Jang Hee Soo, terus yang diginin dia sadar dia bisa terbang, terus pas itu kan si Korea Utaranya masih terbang di langit-langit, sama Jang Hee Soo dia bilang, turun sini gitu. Mau apa? Terus mau ngapain? Ini gue udah turun, mau ngapain? Nggak tahu. Itu sebenarnya komedi ya. Sebenarnya Sama-sama kalau nggak tahu. itu jadi anime itu kok kocak gitu kayaknya. Bukannya Tolol banget. gara-gara Terus juga apa ya? gue suka sih battle-nya Bal. Gue maksudnya gini, tadinya gue bakal bilang, tadinya gue beranggapan ini kalau misalkan mereka bisa ngalahin si tentara Korea Utara yang terbang ini, awalnya gue nyangka ini Cepet aneh, ya? Iya, Ini akan aneh. terlalu aneh ya. akan terlalu aneh. Sama. Tapi setelah gue lihat flashbacknya si manusia terbang dan latar belakang orang tuanya si Kim Bong Sok, gue jadi wajar karena si yang Korea Utara terbang ini ternyata masalah mentalnya sama-sama aja gitu. Maksudnya dia tuh kayak orang gede, orang biasa yang berapa tahun sih dilatih militernya? Nggak tahu gue. Kayaknya sebentar gitu, nggak terlalu ya, bukan yang dari kecil gitu. Terus udah gitu mereka punya keluarga juga gitu. Iya. Jadi mungkin kan nggak mungkin dia ada sifat nggak tegaan atau gimana kan karena kecil. Makanya dia liatin aja. Udah gitu si ketua dari Korea Utaranya dia nggak mau ngebunuh anak kecil. eksekusi anak kecil. Nah makanya jadinya make sense. Terus udah gitu si Kim Bong Sok kan orang tuanya superior dua-duanya loh teh. Yang satu bisa terbang, yang satu lagi sense-nya tinggi banget. Ada satu adegan lagi yang nunjukin kalau si pemimpin Korea Utara itu sebenarnya nggak jahat-jahat amat. Lu ingat nggak waktu pas siapa sih si bully itu sama si megang kameramen ngumpet di kantor guru. Terus dia manggil suruh keluar, jangan ngumpet aja apa-apa. Ya udah tetap di sini, balik ngumpet lagi gitu. Itu kan dia sebenarnya juga mengkhawatirkan
si dua anak ini kalau mereka berkeliaran bisa malah kena sama anak buahnya dia. Temennya, iya. Iya. Justru bakal bahaya kalau kena sama mereka, nggak pandang bulu. Udah paling benar mereka tuh ngumpet, udah paling benar. Iya, udah paling bener. Dari Terus situ mereka malah ada romansanya. iya anjir. Enggak, kalau ngomongin itu gue inget adegan yang paling lucu menurut gue itu pas pertama kali Jang Hisu tahu kalau bukan pertama kali, kedua kalinya si Jang Hisu tahu kalau si Kim Bong Suk ini bisa terbang. Itu kan pas mereka berdua di tangga, terus sikutnya dibenerin tuh si plasternya sama Jang Hisu, disangkain Kim Bong Suknya berdiri, taunya dia terbang kan. Taunya dia terbang, terus si yang Jang Hisunya lompat nangkep si Kim Bong Suk, mereka turun, dipasangin tas, terus dia masih terbang. Tahan aku, dipeluk. Lepas aku, bangun lagi, terbang lagi. Tahan aku. Itu bolak-balik aja. Itu gemes banget. Sama pas security ya. Security-nya juga senyum-senyum kan. Tawa. Iya kan. Terus yang paling lucu pecahnya banget itu pas si Jang Hisunya nganterin Kim Bong Suk pulang. Nah. Yang tangannya digandeng. Ibunya. Yang tangannya, siapa? Teman aku gitu. Temen. Itu lucu. Tapi dia perempuan. Iya. Iya, saya temennya Kim Bong Suk yang perempuan gitu. Tapi kamu cantik. Goblok. Itu lucu sih. Itu lucu banget beneran. Dan itu ekspresi yang wajar dikeluarin dari ibunya. Kayak enggak, maksudnya kayak bener-bener ibu yang udah tahu banget anaknya nggak mungkin punya temen. Iya, itu lo pulang bawa cewek cakep lagi. Itu kan jadinya. Kayak aneh dia. Lucu banget. Tapi gue itu plot twist terbagongnya ini sih, ternyata anak pacarnya itu ternyata anaknya si monster juga. Itu belum tahu kan? Belum tahu kan? Sampai sekarang ibunya Kim Bong Suk ini tahu nggak sih kalau si Jisoo itu anaknya monster? Tahu. Udah tahu. Kan yang ketemu pas terakhir. Yang si ibunya ke sekolah, ketemu sama gurunya. Terus kan ketemu sama bapaknya Jang Hisu tuh. Kan bapaknya juga ngomong, anak gue sekolah di sini. Nah itu kan belum tentu nggak menyebut kan Jisoo-nya kan? Kan ngomong Nggak ngomong. Kalau nggak salah, kayaknya ngomong deh tau. Makanya gue menunggu tau sebenarnya momen-momen itu tuh menunggu ya. Cuman mana nih nggak ada gitu. Ya itulah, gue nggak tahu deh kalau itu. Tapi kayak feeling gue sih kayaknya tahu deh. Banyak banget sih kalau mau diceritain satu-satu kayaknya. Hebatnya, gue salutnya sama Korea tuh. Pertama mereka bisa bikin roller coasternya dengan enak sih, nyaman sih. Gak berasa gimana banget ya? Gak berasa gitu. Terus udah gitu bisa nampilin tema superhero yang belum dia ada yang dia tuh bisa masuk ke ranah anak SMA. Kayak misalkan series Korea lainnya misalkan kayak All of Us Are Dead yang zombie. Itu kan zombie tapi sudut pandang anak sekolah. Iya. Nah itu maksudnya kelebihannya dari Korea ini, dia bisa nampilin itu gitu. Superhero masukin aja ke anak SMA gitu. Tapi walaupun masuk lagi ujungnya ke politik juga, itu politik juga nilai plus ya kan. Soalnya di superhero yang lain kayaknya belum ada kan. Walaupun ada superhero di luar Marvel kayak The Boys, tapi ini kerasa bedanya gitu. Nggak kayak The Boys gitu. Ada nuansa anak SMA-nya, itu sih nilai plusnya menurut gua. Kalau jadi lebih lebar lah, kayak apa namanya? Reach-nya gitu ya. Reach-nya lebih lebar. Kalau gue sih bukan masalah anak SMA-nya doang sih, tapi yang gue rasa ya itu nggak semua yang dianggap jahat itu ternyata jahat banget. Mereka punya sesuatu yang pengen dilindungi juga. Terus superhero itu juga punya perasaan. Nah itu makanya kalau gue sih menekankan kenapa anak SMA ini menarik, karena ternyata nggak seindah itu. Yang dibayang kita kan maksudnya, wah kalau bisa terbang kayaknya super enak power ya. Nih, iya kayak terbang kan. Tapi justru sama film ini tuh dibalik, lu SMA punya kayak gitu, lu diincar pemerintah gitu. Dan itu dialog itu ada waktu pas si Jang Hisunya diajakin ke kamarnya Kim Bong Suk.
pertama kali tuh. Terus dia ngeliat, dia heran kan ngeliat di atap kamarnya ada busa-busa Iya. buat nahan itu. Terus Nah itu. terus kan dia ngomong semua nilai gua olahraga tuh bagus kecuali lompat tinggi sama lompat jauh. Terus gue iri sama lu gitu, sama Kim Bong Suk gitu kan. Terus pas dikasih lihat bending di kakinya, beban yang ditaruh di pergelangan kakinya, si Jang Hee-soonya malah kaget. Ternyata ini malah hal yang pengen kamu rahasiakan ya gitu. Nah Itu yang gak ditampilin di superhero lain gitu loh. Iya. Kayak yang anaknya sebenarnya dia pengen normal gitu. Iya, pengen normal. Kan? Jadi ya. nuansa baru ini seger banget buat gue. Terus pemilihan aktornya juga menurut gue pas banget ya. Yang jadi anak-anak SMA-nya ya masih fresh banget, tampilannya masih muda-muda banget. Yang jadi Jang Hee-soo cakep banget anjing. Jang Hee-soo, gue justru lebih demen sama ibunya Kim Bong Suk. Han Hyo-joo. Ya, itu cakep banget ya. Gue nggak tahu namanya sih. Aslinya cakep, emang aslinya cakep banget. Tapi di sini tuh si Jang Hee-soo-nya emang cakep banget sih. Yang jadi Kim Bong Suk aslinya kurus, lu tahu nggak? Itu dia naikin berat badan atau gimana? 30 kilo dia naikin. Bisa jadi nanti season selanjutnya dia kurusan. Mungkin. Emang benar-benar total banget dia. Total banget buat di peran ini. Terus juga yang jadi bapaknya Kim Bong Suk itu sih menurut gua keren-keren. Ada satu cast yang gua nggak nyangka dia jadi cuma sesepele itu. Yang jadi manusia petir, yang supir bus. Itu sebenarnya aktor terkenal. Itu tuh semua aktor terkenal semua tau. Si manusia petir ini gue lupa namanya siapa. Itu filmnya udah banyak. Di sini cuma jadi supir bis doang. Yang jadi supir bis pun ini gue balik lagi ke cerita ya. Gue pikir di ending dia bakalan direkrut sama Bin. Karena kan gini, di awal itu kan dia nggak direkrut karena kemampuan fisiknya biasa aja dan lain-lain lah. Nah di sini kan dia nunjukin diri dia tuh bisa loh punya kekuatan yang segitu gedenya. Kalau misalkan Bin mau, sebenarnya dia bisa direkrut dan dilatih. Gue pikir dia bakalan ke situ, tapi ternyata dia tetap jadi supir bis. Itu gue agak, ini sayang banget nih. Tapi mungkin nggak tahu ya di season 2 nanti bakal kayak gimana. Soalnya kan semua tuh ada di tangan dari si ini ya, dari tangan siapa? Si wali kelasnya ya. Iya. Wali kelas itu kayak punya penilaian sendiri sih, kalau si itu nggak bisa. Wali kelasnya juga dari anggota intelijen yang akhirnya luluh juga hatinya karena ngelihat anak-anak SMA ini tiap tahun. Dia menganggap dirinya sebagai seorang guru. si kepala binnya ada ini aja udah. Lu tuh agen. Bukan guru. Nggak usah sosokan jadi guru. Bahkan karakter villainnya tuh dibikin menarik juga sih. Iya. Bahkan sampai yang tepuk. Iya. Itu menarik sih. Gila. Walau awalnya gue nyangka ini badas banget. Badas banget nih sekali jeduk. Ngeri sekali banget tepuk gitu. Ya. Parah. Tapi ternyata punya kelemahan juga. Enggak. Gue tuh sangat nggak nyangka serangan finalnya dia tuh bakalan kayak gitu. Dia bakalan nepokin tangannya ke tanah. Gue nggak tahu banget. Gue nggak nyangka banget. Gue kira dia pengen bunuh diri tau. Kayak udah capek kan, soalnya emang di masa lalu dia kan kayak gitu kan, kayak nggak kuat dia. Iya. Gue kira dia pengen bunuh diri. Taunya dia anjing ngeruntuhin tanah. Udah gila itu. Epic. Itu gue kaget banget. Anjing. Terus yang bikin sedih juga tuh flashbacknya dia sama si yang badannya gede. Itu yang badannya gede gue kan kasihan ya. Iya. Gue awal itu lihat ngeri tuh, tapi pas lihat flashbacknya, kok kasihan banget ini orang ya. Iya. Nah ini ngeselin roller coasternya film ini tuh ini. Roller coasternya gila-gilaan, karakternya dibikin pertama kita nyangka gimana, ternyata gimana gitu, beda. Bahkan gue pengen banget si Frank itu jadi orang baik. Iya, karena dia basicnya kan gitu juga sama sebenarnya. Sama. Dan ini bang balik lagi ke yang tadi, inget gak pas adegan tampol-tampolan sama si monster yang badan gede? Ada kan pas dia pukulan ke berapa, si badan gede itu takut. Gitu. Iya. Anjir itu gue kasihan. Iya. Di satu sisi gue
gimana ya, ini kan villain gitu kan jatuhnya, kasarnya masih termasuk villain, tapi gue kasihan sih tuh pas dia digebukin gini nggak jadi, mukanya gitu anjir. Iya. Terus Itu masih ada kayak traumanya dia di masa lalu gitu ya. iya takut gitu, beda masih monster kan dia nggak bakal merem, gue yakin dia nggak bakal merem gitu. Dia nggak bakalan kedip bahkan. nggak bakal kedip malah, cuman dia anjir kasihan banget. Terus ya, dan gue sangat senang di ending. Oh enggak, satu lagi yang sedih apa, kan dia suruh kata yang nepok gitu, lanjutkan hidupmu gitu kan. Terus dia kabur kan, dia nangis di pinggir jalan. Dan yang nenangin dia siapa ketemu coba? Anaknya. Anjir itu. Iya kan? Itu bagus. Itu Gue nyangka gini bang, pas bagian terakhir kenapa si Jang Isuk kenapa sih dia nggak ikut battle dia terakhir? Ini ternyata fungsinya itu. Ternyata itu. Iya. Gue awalnya sebel, ini epic nih kalau dia ikut juga gitu kan. Iya. Tapi ternyata fungsinya itu, dimaafkan. Dan Keren. gue sangat seneng ternyata. Enggak, gini, dari pas flashbacknya si yang badannya gede itu, gue sempet berharap, kan dia disuruh kabur kan. Nah, gue udah berharap nih jangan-jangan dia bakalan ngumpet di Korea Selatan nih, tapi gue nggak tahu bakal jadi apa. Ternyata jadi bapaknya. Terus itu gara-gara anaknya kayaknya. Terus katanya, gimana kalau kita ganti nama toko aja jadi toko paling aman, teraman. Ayam paling aman. Mikir boleh juga kayaknya. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat tadi tuh banyak adegan bagus sih, banyak. Apalagi adegan sedih tuh banyak banget, terutama pas bagian konflik orang tua sama anaknya tuh. Di gue banyak banget yang ngena. Kim Bong-sok sama ibunya, terus bagian si itu sih banyak scene monster sama anaknya, terus banyak scene yang gue kena terus anjir sama adegan orang tua anaknya, kena terus anjir. Iya. Bagus bikinnya, sampai adegan si ketua kelas ketemu bapaknya terakhir tuh, wah anjir sedih banget. Nangis gue. Itu tuh adegan flashbacknya si ketua kelas itu juga sedih banget sih, yang pas gue pikir si ketua kelas ini dingin sama bapaknya karena bapaknya pernah masuk penjara di awal-awal kan. Dia lahir bapaknya di penjara kan. Iya. Kan karena nyerang polisi gitu kan. Ternyata udah bebas tuh. Nah terus pas pulang ketemu sama anaknya, dia seneng. Terus pas mau nganterin anaknya sekolah, anaknya itu udah pengen lari duluan kan, si ketua kelas itu udah pengen lari duluan. Terus dia berhenti, balik lagi, gandeng tangan bapaknya. Itu gue, aduh anjir kata gue. Terus itu kelihatan banget kalau si anaknya itu, si ketua kelas ini sangat menghormati bapaknya. Iya. Terus waktu pas bapaknya keluar buat nyelamatin ibunya, waktu pas si bapaknya pengen nyelamatin ibunya, kan bapaknya ngomong cuma pengen sebentar doang kan, keluar sebentar doang gitu. Ternyata kan lama banget tuh. Pulang-pulang dia udah nangis gitu. Itu sedih banget gitu. Buat gue yang, buat kita yang lu udah jadi bapak, gue bentar lagi jadi bapak, itu gue anjir lah. Iya anjir. Apalagi di callback terakhir ya kan, maksudnya habis di nangis pas gitu, mirip kejadiannya, tiba-tiba si anaknya udah gede sama kayak gitu. Iya. Wah itu sedih banget, gue nangis gue kayak gitu. Iya. Gue udah nyangka kalau bapaknya itu bakalan terlibat dalam final battle, tapi gue nggak nyangka dalam situasi seperti itu. Dan emang situasinya tuh sangat sempurna sampai bikin bapaknya marah. Dan orang yang kuat itu yang dari Korea Utara bener-bener kalah telak kan sama bapaknya. Telak. Abis-abisan kan. Abis. Gila. Si ibarat si monster aja lawan si bapaknya. Ketua kelas kan abis-abisan ya. Kewalahan. Tapi kalau misalkan si monster lawan si yang Korea Utara itu kan nggak sempat ya waktu itu yang ngelawan ya. Cuman kabur ya. Kabur ya. Dia kalah tau. Kalah dulu ya? Jatuhnya kalah si monster itu sama si yang Korea Utara. Si monster yang kalah ya? Karena kan dia dilempar jauh ke bawah. Iya. Pas di flashback itu. Dan gue seneng karakternya itu, ya itu flashbacknya tuh berhubungan semua. Iya. Dan ternyata wali kelasnya itu dulunya bawahan, ibaratnya kasarnya bawahannya si monster kan. Bukan bawahan.
pernah diselamatin. Iya, pernah diselamatin, maksudnya satu tim, satu pasukan lah gitu kan, Iya. satu pasukan gitu. Dan gue paling puas juga adegan si pilek Iya. terakhir, puas banget. Gue dari Yang awal dia udah mati sebel ya? sama dia ditutup ininya kan. Iya, Tutup. iya. Gue sempet nyangkain kekuatannya si orang ini tuh ngendaliin tikus tau. Gara-gara Lu inget nggak waktu pas di rumah apa pas si orang tuanya Kim Bong Sok masih lengkap kan mereka jadi petani apel tuh. Hmm. Terus kan di ada sekeliling tikus rumahnya gitu ditaruh ya? pagar kan di iniin tikus gitu kan. Nah itu gue pikir oh atas perintahnya dia gitu. Tapi sebenarnya kekuatan utamanya dia tuh apa sih? Nge-trace jejak ya? dia tuh ngetres aja. Dia kayak nggak tahu ya gue. Dia tuh kayak punya unsur hoki. Dia bisa tahu yang dia kejar tuh di mana. Hidung sih kata. Terus- Kalau dia bisa perciuman sih. Makanya dia kan Iya. gitu kan. Terus Gitu. Cuman. apa namanya? Gue ngelihat integritas si bapaknya Jang Isu tuh kuat banget ya waktu pas dia lagi flashback lagi apa tentara Korea Selatan ngejar ngejar mata-mata Korea Utara itu yang dia bilang apa sih ya si pilek ini ngomong udah lewat 30 menit yang lalu tapi ternyata cuma 10 menit yang lalu kan itu dia ngomong bete kan itu. nanti aja dulu kita tunggu sampai mereka bisa-bisa baru kita muncul buat nyelamatin mereka gitu itu udah bapaknya Jang Isu udah kesel banget kan si monster udah kesel banget terus pas terakhirnya jangan sampai lu ketemu gue lagi kalau Iya. ketemu gue lagi lu mati itu Iya. anjir coy gila Aduh itu parah sih. Enggak, gue juga dari omongan dia pas gitu gue dedek langsung. Lah anjing ini kalau misalkan si monster yang maju duluan nggak kayak gini gitu loh. iya Kan mungkin beda kan. mungkin masih bisa banyak yang diselamatin Iya masih bisa yang selamatin. Gitu dibikin keselnya orang satu. Udah gitu kan konflik yang terjadi setelah ibaratnya pasca perang waktu sebelumnya kan gara-gara si pilek. Bukan konflik yang terjadi. Maksudnya pengumpulan anak-anak ini kan gara-gara si pilek. dia yang menginisiasi memang Terus kayak konfliknya si Kim Do-sik. Konfliknya si Kim Do-sik yang dia ketemu sama para anggota BIN itu kan gara-gara si pilek. yang Yang mana dia ya? nemu yang jual apel. Oh iya Itu kan ketemu sama Kim Do-sik. Iya. Jadi ketemu sama si pilek. Jadi si pilek ini sebenarnya underrated juga dalam artian ya skillnya. underrated Yang dia nemu ibunya juga kan dia pas waktu di resto. Nah, pokoknya dia ini semua orang- yang nemuin tau iya ini orang sebenarnya underrated juga skillnya parah. Iya. Dan terakhir gue puas sih. bener-bener Soalnya bener-bener cocok banget jadi mata-mata iya, dan gue puasnya dia terakhir dihabisin karena kalau dia dihabisin nggak bakal terjadi lagi. iya Jadi konflik yang kayak gini nih yang konflik sama kayak gini mungkin beda gitu. Nggak bakal cara yang sama gitu. Jadi season 2 mungkin gimana gitu. kalau gue lihat sebenarnya si bapaknya gini seharusnya di film ini yang paling keren adalah bapaknya Kim Bong Sok seharusnya Heeh. yang paling keren tapi bapaknya Jang Hee-soo ini mencuri spotlight ada banyak banget adegan yang dia tuh keren banget salah satunya tuh pas lagi flashback si ketua BIN-nya lagi membentuk ulang tim terus muncullah si 3 orang dengan kekuatan yang baru ini yang bapaknya supir Iya, si itu si lucu Naju banget. sama yang dibunuh paling pertama. Iya. Terus yang dibunuh paling pertama kan dia kuat banget kan. Dia masih nggak mau ngakuin kalau dia jadi bawahannya orang. Terus pas lagi salaman tangannya diremes sampai muter sampai hancur banget. Terus dengan coolnya si Guryongpo ngelepas itu terus balik anggap aja lo lagi beruntung. Anjir itu gila keren banget. Dan menariknya lagi selain itu gue dengar obrolan mereka bertiga tuh tentang anaknya. Oh iya Itu keren tau, kayak anjir gitu itu pas mereka turun dari bandara ya. Kalau si Kuat kan gue nggak relate soalnya gue nggak punya anak atau apa Iya. siapa sih masa pasukan punya anak atau apa gue lupa intinya kayaknya dia nggak punya anak. Terus si Petir anak gue nggak deket sama anak gue. gue nggak deket sama anak gue gitu. Iya jadi kalau si Naju apa kan si Naju beda ngomong lagi. apa gitu gue lupa. Pokoknya dia kan deket kan sama anaknya kan. Beda lagi. Jadi itu nggak cuma sekedar flashback biasa tapi dibikin berkoneksi sama anaknya. Itu Iya. lucu banget sih. Bagaimana hubungan mereka sama anak-anaknya ya. Iya itu ditis dikit-dikit itu kan bagus ya. Terus
ada adegan yang paling gue sebelin lagi itu sebenarnya yang paling adegan gue greget tuh adegan bully sih. Bully yang komisaris. Bully yang komisaris. Maksud si Han Jisoo waktu di kelas sekolah sebelumnya. Oh, ha. Itu gue greget sih sama orang yang bully kayak gitu. Soalnya gimana ya, nyebelin banget tuh kayak lah ini orang diapain ya gitu tuh, terus dia diem aja, semuanya pada diem aja gitu kelasnya. Tapi memang terlepas dari itu, gue nggak tahu ya. Emang katanya di Korea Selatan ya? sendiri masalah bullying ini emang udah parah banget. Ya walaupun sekarang kan beberapa berita Indonesia juga ada yang kayak gitu ya. Iya. Cuma di sana tuh bener-bener kayak yang ya nggak tahu. Kita kan cuma tahu dari film dan dari komik ya. Atau mungkin di hiperbola juga sih bisa jadi. Iya, bisa jadi hiperbolik gitu. Jadi kayak semuanya tuh takut sama si bully ini gitu loh. Tapi itu adegannya dapet sih gue dapet sih, kayak sebelnya gramnya dapet, apalagi pas si cowok dari yang bully ini kayak ini orang ngapain sih anjir, nyebelin banget. Datang kayak ngerecokin gitu, sosok jago. Terus pas terakhir dia lumpur dia bawa pukulan baseball itu. Iya. Gitu. Digebok, palanya berdarah tapi masih kuat gitu, gila banget sih. Akhirnya digebok balik. Itu ada. Tapi ya itulah yang paling gue senengin di sini itu porsinya seimbang banget antara action, terus konflik dua negara, terus masalah remaja, masalah orang tua dengan anak, itu kemasannya tuh balance banget sih menurut gue. Dan gue sebenarnya dibikin lupa sih sama si Frank. Iya. Mereka bisa bikin gue lupa si Frank. Padahal kan itu konflik awal ya. Gue sebenarnya sempat mengira Frank udah mati karena si Guryong Pyo ini keluar hidup-hidup nggak dikejar sama si Frank. Tapi menurut gue bisa jadi si Frank ini dengan sengaja membuat dirinya seakan-akan dia udah mati. Iya, bisa jadi. Biar dia lepas dari CIA kayaknya ya. Bisa jadi sih. Soalnya kan terakhir kan ditis dia ke kasino ya, Vegas ya. Iya, ke Las Vegas itu, dan mungkin entah main atau apa. Dan kalau kita recall lagi adegan sebelumnya kan dia udah mulai ragu kan dengan misi-misinya dia ngebunuh-bunuhin orang ini, yang mana mereka punya keluarga gitu, mereka punya anak-anak. Dia udah mulai ragu di situ. Jadi kalau menurut gue dia sengaja kabur sih. Ini kesempatan yang bagus buat dia kabur. Nah, yang gue penasaran di sini adalah bagaimana melumpuhkan orang-orang dengan kekuatan kayak monster, kayak si badan besar, kayak si Jang Hee-soo. Gimana cara melumpuhkan mereka? Itu yang gue penasaran, karena yang kalau bahkan kepala lehernya udah patah pun bangun. Tapi ada sih kayaknya bakal. Kalau yang gue pikir apa? Kalau gue pikir nih ya, kayak kalau di sini tuh kayak orang punya ilmu kanuragan, kepalanya ditebas, dikubur, dipisah. Iya. Tapi lu relate nggak sih? Ini tuh sebenarnya mirip kayak Hidan di Naruto. Kenapa tuh? Yang dia tuh dibunuh atau apa tuh nggak mati. Mirip kalo sih, nggak beda sih. Makanya ngalahkan dia mungkin dengan dikubur. Iya. Jadi anggota tubuhnya dipotong, kayak bagi lah. Iya. Kayak ngalahin bagi. Anggota tubuhnya dipotong, dikubur beda tempat. Siapa ya kalau ada Heroes? Lu nonton Heroes nggak sih? Iya, nonton. Ya, itu kan si karakter utamanya ya, yang punya regenerasi kan. Gue ingat cuma si cewek. Ya. Itu dia regenerasi. Iya. Dia regenerasi. Cuman dia emang nggak kalah sih dia. Tapi gue curiga ini Bang. Si emang harus dimutilasi kayaknya deh. Iya, harus dimutilasi. Soalnya gue ngehnya pas matanya sih. Dia kan nyambut mata. Iya. Tapi dia nggak tumbuh lagi gitu. Nah, itu. Berarti dimutilasi caranya. Itu. Satu-satu. Cuman kan dia susah buat mutilasi. Sekuat itu gila. Sekuat itu gimana? Nah, yang gue penasaran di season 2 ini adalah gimana kelanjutan hubungan Kim Bong Soo sama Jang Hee-soo. Satu, karena di ending itu Kim Bong Soo nggak hadir di acara kelulusan, ya kan? Setelah final battle di sekolah, menurut gue kayaknya mereka si Kim Bong Soo sama ibunya tuh pergi, nggak tahu kemana. Bisa karena di upacara kelulusan nggak ada.
Bisa jadi ya. Nah, terus kedua itu kemajuan dari Kim Bong Sok karena di ending kita lihat dia nyelamatin orang-orang. Jadi Superman. Yellow Man. Apa sih? Iya, Yellow Man betul. Yellow Man bener kan ya? Iya. Nah, dia tuh nyelamatin orang. Nah, gue penasaran sejauh mana perkembangan si Kim Bong Sok karena dia udah bisa terbang dan dia punya indera super kuat. Terus bayangin kalau Kim Bong Sok nikah sama Jang Hee Soo, anaknya punya kekuatan apa? Itu Superman itu. Iya, Superman. udah literally Superman kan? Superman, cuma nggak punya laser aja. Iya. Nah, terus gimana? Oh sorry, kan ketua binnya mati, digantiin sama ketua operasi burung camar. Iya. Ya kan, sebenarnya kan mereka 11-12 nih. Nah, si ketua kelas kerja di bawahnya dia. Nah, gue penasaran seperti apa sih ketua kelas nanti ke depannya. Jadi apa dia jadi agent yang punya hati kayak Kim Do-sik sama si monster, atau dia benar-benar jadi alat negara 100%. Bisa jadi dia semacam villain juga sih, bukan villain ya, dalam artian anti-hero-nya juga mungkin ya. Gua nggak tahu sih, bisa jadi ada bisa jadi dia anti-hero. Ada beberapa, dan jadi anti-hero itu masuk akal karena dia terikat sama negara, berhubungan sama bapaknya. Kalau dia macam-macam, bisa jadi bapaknya dijadiin tahanan lagi. Iya. Nah, dia kan pengen kerja dengan syarat bapaknya nggak dijadiin tahanan. Kayaknya ketahan di situ. Terus ada kemungkinan si Kim Do-sik sama si cewek anak-anaknya si monster itu kan bisa macam-macam. Maksudnya ada kemungkinan mereka tuh bisa berbuat seenaknya. Ya. Bisa berkemungkinan. Oh, terus juga di ending kan Kim Do-sik udah bergabung sama keluarganya ya. Itu mana sih gitu doang, Bu? Nah, gue penasaran nih, apakah mereka memang benar-benar hidup bahagia atau si Kim Do-siknya kabur lagi, mengingat dia buron. Nggak tahu sih, ini ngasal. Padahal cara termudah dari itu mungkin kabur ke negara lain kali ya. Interpol, bisa nggak menurut? Jatuhnya ilegal ya. Sebenarnya cara paling susah mudah. Sih. Bukan cara paling mudah sih sebenarnya. Gue yakin Binnya juga udah tahu dia lokasinya di mana. Tapi sama-sama nggak mau bergerak asal-asalan. Iya. Kalau si Kim Do-sik bergerak asal-asalan, pemerintah punya alasan buat tangkap dia. Kalau pemerintah bergerak asal-asalan, bisa jadi keluarganya Kim Do-sik juga bakalan ngelawan balik. Karena kan ini satu keluarga punya kekuatan semua. Iya. Bukan nggak mungkin juga keluarganya si monster bakalan bantuin dia, ditambah si badan gede dari Korea Utara. Ya sebenarnya iya sih. Konfliknya nggak semata-mata ringan ya. Iya. Nah, dan terakhir menurut gue konflik antara Korea Utara sama Korea Selatan menurut gue udah bisa dibilang beres. Kayaknya menurut gue berikutnya masalahnya bakal nama CIA ya, sama Amerika itu siapa? Elias. Gue penasaran sih dia skillnya apa. Masih ada empat agen lainnya, si A, B, C, D. Alex. B siapa ya? Ya situlah pokoknya. Tapi bisa jadi sih kalau misalkan mereka bisa jadi season 2 itu kalau emang dengan Amerika bisa jadi sampai A. Iya. Dihabisin semua. Soalnya kalau nyambung season, misalkan ada season 3 gitu dengan konflik yang sama lagi ya BT terus. Kayaknya sih kalau dihabisin semua di season 2 kayaknya nggak tahu. Tapi mungkin di split misalkan season besok, season 2 tuh nggak cuma Elias doang. Bisa jadi sama si D sama si C gitu. Dan berikutnya masih ada agen lainnya. Tapi ya gitu lah. Menurut gue sih konfliknya berikut bakalan sama Amerika, dan kalau memang misalkan nanti ada season 3 bukan nggak mungkin kan masalahnya sama negara lain. Kalau dari gue sih kayaknya udah cukup dibahas semua sih. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bahas di yang berikutnya deh. Next ya bisa sih, karena ini udah berapa menit juga ya, udah berapa jam ya, udah lebih sejam. Oke lah, jam lebih. Mungkin next kita bakal bahas ke, kalau emang jadi kita bakal bahas ke karakternya kali ya, pendalaman karakternya ya, dan segala macamnya. Oke deh kalau gitu. Dari gue juga udah bang. Dari lu udah. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Gua Tau. Gua Iqbal. See you next time.
Bye. Bye.